عذاب أليم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alna bil imani kamilin wa afhamana bi syara'id din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak diuji oleh Allah, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar imannya dan mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin, firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini jelas memberitahukan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita semua umat yang beriman ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Kita tidak biarkan begitu saja mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tidak dibiarkan. Tetapi Allah akan menguji orang-orang yang menyatakan dia beriman kepada Allah. Untuk apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Untuk diketahui siapakah di antara mereka yang mengaku beriman kepada Allah itu benar-benar imannya, dan wala ya'lamannal kadhibin, dan akan diketahui pula siapa sesungguhnya orang-orang yang dusta imannya kepada Allah. Maka pada saat Ramadan tahun ini kita rasakan, sebagian orang merasakan berbeda dengan Ramadan sebelumnya dengan adanya wabah corona. Maka sesungguhnya hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya puasa kita dengan puasa-puasa sebelumnya. Kita puasa tetap, kita sholat taraweh tetap sholat taraweh. Kita melaksanakan kegiatan yang lain sama. Mungkin bedanya hanya kita tarawehnya di rumah, kemudian kita iftarnya berbuka puasa bersamanya di rumah, dan seterusnya, yang insya Allah itu akan menjadi lebih berkah bagi kita semua. Maka ketika Allah menurunkan wabah corona di bulan suci Ramadan tahun ini, maka firman Allah surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itulah yang harus kita ingat. Allah menurunkan semua ujian-ujian ini tidak lain adalah untuk mengetahui apakah di antara kita ini betul-betul imannya kepada Allah, dan akan ketahuan pula siapa di antara kita yang dusta iman kita. Yang selanjutnya hadirin jamaah rahimakumullah, maka sesungguhnya apa yang menjadi ujian-ujian Allah, cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya bentuknya tidak hanya yang seperti ini. Tidak hanya sekedar virus corona, tidak. Kita buka surat Al-A'raf ayat 168. Allah dengan jelas berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Sesungguhnya kami ini Allah qatta'nahum, kita umat manusia ini dibagi-bagi oleh Allah menjadi dua. Siapa? Minhum sholih, di antara kita ada yang soleh. Wa minhum duna dzalik, di antara kita juga ada yang tidak soleh. Tetapi satu hal yang sama, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, karena Allah wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Dua-duanya, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, akan diuji oleh Allah dengan dua ujian, yaitu al-hasanat was sayyiat, ujian yang baik-baik, ujian yang enak-enak,
dan as-sayyi'at, ujian-ujian yang tidak enak. La'allahum yarji'un. Baik ujian yang al-hasanat maupun yang sayyi'at, semuanya adalah bertujuan agar kita ini semuanya kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita sering diuji oleh Allah dengan yang al-hasanat, maka terkadang kita banyak yang tidak lolos. Ketika kita diuji oleh gigi yang sehat, tidak merasa sakit, kita lupa bersyukur, kita jarang bersyukur kepada Allah. Gagal kita dengan diuji yang enak-enak. Tapi begitu diuji dengan yang sayyiat, yang sakit, ketika kita sakit gigi, kita ingat Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, kita ingat kepada Allah. Maka ujian-ujian Allah yang justru menjadikan kita ini lulus, kita ini lebih dekat kepada Allah, biasanya adalah ujian yang berupa as-sayyi'at, ujian yang tidak enak, ujian yang pahit-pahit, ujian yang menyakitkan dan seterusnya. Saya teringat hadirin, ada sebuah kisah di salah satu kampung, ketika ada seseorang yang dituakan di kampung itu. Orang yang dituakan ini oleh Allah sekian tahun diuji dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan, diuji oleh Allah dengan berbagai hal yang sangat-sangat pahit dalam hidupnya. Alhamdulillah, orang ini lulus dengan ujian Allah. Maka pada suatu hari, ketika seseorang yang dituakan di kampung ini, yang sesungguhnya ujian Allah diantaranya dia tidak memiliki harta yang berharga di rumahnya, satu-satunya yang dia miliki hanyalah sepeda Honda yang sudah tua. Maka ketika pada suatu sore sang putri satu-satunya pulang dari sekolah, kemudian tiba-tiba menyerahkan satu buah surat kepada ayahandanya. Ayah, ada surat titipan dari sekolah, iya nak Satri. Kemudian oleh sang orang tua ini dibuka surat itu. Apa isinya? Isinya adalah tagihan SPP sang anak yang sudah sekian bulan tunggak tidak membayar sebesar 2 juta rupiah. Maka apa yang dilakukan oleh sang orang tua ini? Dia berkata, wahai anakku, insya Allah suatu hari nanti kalau Allah, ayahmu sudah punya uang, akan saya bayar semuanya. Alhamdulillah, sore itu tiba-tiba datanglah seorang tamu yang kemudian inti dari pembicaraannya minta tolong pada seseorang yang dituakan ini. Apa? Wahai sang orang tua, nanti malam kami harap Bapak bisa hadir di rumah saya, karena di rumah saya nanti malam akan ada acara, yaitu saya akan menghitankan anak saya. Maka saya minta Bapak yang pertama untuk memberikan tausiah, kemudian yang kedua tolong Bapak juga memimpin doa di rumah kami. Apa jawab sang Bapak ini? Insya Allah nanti malam saya akan datang ke rumah Bapak. Begitulah singkat cerita, selesai maghrib berangkatlah si Bapak ini ke rumah orang yang mengundang yang punya hajat. Begitu selesai sholat isya, maka dimulailah acara tausiah. Begitu selesai tausiah, singkat cerita, bermimin dan doalah Bapak ini. Setelah selesai semua acara, si Bapak ini kemudian pamit sama tuan rumah. Wahai tuan rumah, berhubung tugas saya sudah selesai, saya mau pamit, mau mundur diri. Apa jawab sang tuan rumah? Terima kasih Bapak, karena Bapak sudah mau hadir memberikan tausiah sekaligus memberikan doa kepada anak yang kami hitamkan, maka kami hanya memberikan ala kadar abad sebuah amplop. Maka si orang tua ini begitu kagetnya ketika menerima amplop. Kenapa? Dalam hati dia berpikir, selama ini orang memberi amplop saya itu amplopnya kecil. Kalau amplopnya kecil itu pasti isinya juga kecil. Nah sekarang ini saya mendapat amplop besar, siapa tahu isinya besar. Maka karena begitu penasaran si Bapak ini dengan isi amplopnya, maka kemudian dia apa? Pamit sama si tuan rumah. Mohon maaf tuan rumah, saya mau izin ke kamar mandi. Begitu sampai kamar mandi, apakah Bapak ini buang air? Tidak. Dia hanya sekedar mengintip amplop yang besar yang bikin dia penasaran.
Begitu disobek, diintip betul, isinya merah semua. Ada 25 lembar, 2.500.000. Alhamdulillah, pikir sang bapak. Tadi sore anak saya minta untuk melunasi SPP-nya 2 juta rupiah. Malam ini saya dapat 2,5 juta, yang 500.000 saya akan kasihkan istri saya. Maka kemudian pamitlah si bapak ini pulang ke rumah. Di tengah perjalanannya, di tengah gunung, di tengah bukit, begitu bapak ini mengendarai sepeda tuanya, datanglah angin meniup sang bapak. Maka apa yang terjadi? Amplop yang dia dapatkan itu kemudian terkena angin dan jatuh di jurang. Maka bapak pun ini turun ke jurang mencari amplopnya. Begitu dicari, nggak ketemu-ketemu, muncullah sang setan yang menyerupakan dirinya menjadi seorang manusia. Dia pura-pura bertanya kepada si bapak ini, "Wahai bapak, kenapa malam-malam ini bapak di sini? Ada apa?" Si bapak bilang sama si setan yang sudah menyerupai manusia ini, "Wahai saudaraku, saya tadi habis ngisi pengajian, mendapatkan amplop, tapi tadi di atas amplop saya kena angin, jatuh ke jurang ini. Oke, kalau begitu saya ikut membantu mencarinya," kata si setan. Begitu tidak lama dia mencari, kemudian, "Wahai bapak," dia bilang, "saya mendapatkan amplop. Jangan-jangan ini amplop bapak." Kemudian si bapak berkata, "Coba dibuka, berapa isinya?" Begitu dibuka isinya, berapa? Sang setan bilang, "Wahai bapak, isinya amplop yang saya temukan ini 5 juta rupiah." Apa jawab si bapak? "Mohon maaf, amplop saya tadi isinya hanya 2,5 juta. Kalau ini 5 juta berarti ini bukan amplop saya." Itulah. Si bapak diuji oleh Allah dengan kondisi yang serba pas-pasan, masih lulus dia diuji dengan hal-hal semacam ini. Maka kemudian sesaat kemudian si setan menemukan lagi, "Wahai bapak, mungkin ini amplop bapak. Berapa?" Begitu dihitung, betul, jumlahnya ada 2,5 juta. Betul, ini berarti uang saya, karena tadi sudah saya intip isinya 2,5 juta. Maka setelah dibawa pulang, naik ke atas lagi, si bapak ini pulang sampai rumah sudah larut malam, sudah jam 11 malam. Begitu sampai rumah, pintu rumah belum tertutup. Kenapa? Ternyata sang istri sudah menunggu di ruang tengah. Apa yang dibilang sang istri? "Wahai bapak, malam-malam seperti ini dari mana?" Katanya hanya ngisi pengajian sampai jam 11 malam baru sampai rumah. Kemudian si bapak cerita peristiwa yang baru saja dialami, termasuk diantaranya amplop yang diberikan seseorang tadi jatuh ke jurang. Begitu istrinya mendengar bahwa si bapak ini amplopnya tadi jatuh ke jurang, apa kata sang istri? "Hai suamiku, kenapa Anda dikasih uang yang lebih banyak, 5 juta? Anda tolak. Kok kenapa hanya milih yang 2,5 juta? Anda ini seorang suami seperti apa? Anak Anda ini seperti apa? Enggak tahu kebutuhan rumah tangga." Intinya istri marah-marah. Apa yang terjadi kemudian? Istrinya langsung lari keluar. Dikejar oleh sang bapak. Kemana? Istrinya ternyata lari ke jurang. Untuk apa? Mencari amplop yang 5 juta tadi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian sang bapak pun ikut lari ke jurang mencari istrinya. Dan di jurang itu pula ketemu lagi dengan setan yang sudah berubah menjadi manusia itu. Apa yang ditanya oleh setan? "Wahai bapak, kenapa kesini lagi? Apakah uangnya hilang lagi?" Dijawab oleh sang bapak, "Wahai saudaraku, uang saya sudah ketemu. Tapi ganti sekarang yang hilang adalah istri saya." "Kenapa istri saya?" Bapak bilang, "Iya, istri saya tadi kesini katanya mau mencari uang yang 5 juta rupiah tadi." Maka kemudian sang setan pun ikut pura-pura mencari. Setelah sekian waktu, si setan berkata, "Wahai bapak, ini saya temukan seorang perempuan, mungkin istri Anda, tolong dicek." Apa yang terjadi? Si bapak ini kemudian melihat, memperhatikan sang perempuan yang ditemukan oleh setan. Si bapak berkata, "Istri saya tidak muda-muda banget, tapi juga tidak atau belum setua ini.
berarti ini bukan istri saya nggak mau, ini bukan istri saya. Ya sudah, kata setan, saya carikan yang lain. Saya cari lagi. Tidak begitu lama, si setan berkata, wahai bapak, ini saya temukan lagi. Coba dilihat, siapa tahu ini istri bapak. Begitu dilihat, apa kata sang bapak? Istri saya juga tidak putih, tetapi juga ya enggak sekelam inilah. Berarti ini bukan istri saya nih, saya nggak mau, ini bukan istri saya. Ya sudah, saya cari lagi. Yang ketiga, setan berkata lagi pada sang bapak, bapak, saya menemukan seorang perempuan lagi. Coba dilihat, siapa tahu ini adalah istri bapak. Kemudian dilihatlah sang perempuan itu. Ketika dilihat, apa kata sang bapak? Ini adalah idamanku. Ini masih muda, kulitnya mulus, cantik, dan seterusnya. Inilah yang saya idam-idamkan selama ini. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu para hadirin? Meskipun perempuan itu bukan istrinya sang bapak ini, karena dia sudah kesengsem tertarik dengan perempuan itu, diambillah, dibawalah pulang, dijadikan sebagai istrinya. Inilah pelajaran yang harus kita ambil. Sang bapak ketika diuji kehidupannya dengan sesuatu yang sayyi'ah, serba kekurangan, dia berhasil, dia lolos, dia masih tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu diuji dengan al-hasanah, yang baik-baik, yang indah-indah, yang cantik-cantik, gagal si bapak. Dia berani melanggar hukum-hukum Allah karena diuji oleh Allah dengan hal-hal yang baik. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, makanya sekali lagi mari ujian Allah di bulan suci Ramadan, berubah wabah corona ini, mari kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sesungguhnya ujian Allah berupa yang as-sayyi'ah, yang tidak enak ini, sesungguhnya mempunyai dua tujuan. Yang pertama, ujian Allah diharapkan ditujukan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah dalam salah satu hadisnya, riwayat Bukhari Muslim, menyampaikan, ma muslimin yusibuhu ala syaukatun fama fawquha illa hattallahu ta'ala bihi sayyadihi kama tahutus syajaratu waraqaha. Yang artinya, siapapun orang muslim yang tertimpa musibah syaukatun fama fawquha, tertusuk duri atau bahkan yang lebih kecil daripada duri, semuanya digunakan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah menghilangkan, merontokkan daun-daun di pepohonan yang kering, seperti itulah dosa-dosa kita ketika kita sabar menerima ujian Allah, dihapus dosa-dosa kita. Yang kedua, ujian Allah yang ditimpakan kepada kita, di samping sebagai penghapus dosa, juga sebagai bukti cintanya Allah kepada kita. Rasulullah dalam salah satu hadisnya riwayat Al-Hakim menyatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu yasma'a tadarru'ahu. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, pasti hambanya itu akan diuji oleh Allah. Untuk apa? Yasma'a tadarru'ahu, untuk didengarkan rintihan sang hamba itu. Allah kangen kepada kita, Allah cinta kepada kita, maka dia kangen dengan rintihan-rintihan kita. Oleh karena itu, marilah hadirin jamaah rahimakumullah, segala ujian Allah termasuk wabah corona ini, sekali lagi semuanya adalah bertujuan agar kita kembali kepada Allah, agar kita la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang benar. Sekali lagi, semoga amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.